Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, Allah pemberi berbagai macam nikmat. Nikmat duniawi berupa harta, berupa kesehatan, berupa umur panjang, dan juga nikmat yang lebih besar daripada itu, Allah memberikan kepada kita ketakwaan, keimanan, taufik, hidayah, ilmu yang manfaat, amal soleh, dan juga kesempatan bagi kita untuk menghadiri sholat Jumat di kesempatan siang ini. Itu adalah nikmat-nikmat yang patut kita syukuri, karena setiap waktu Allah memerintahkan pada anggota badan kita untuk bersedekah. Kula yaumin tatluhu fi syamsu ta'dilu bainasnaini sedekah. Nabi SAW katakan, setiap paginya jika ada yang mendamaikan orang yang berselisih, maka itu adalah sedekah. Dan di awal hadis Nabi SAW sebutkan, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap persendian manusia diperintahkan untuk bersedekah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bentuk sedekah kita tadi wujudnya adalah dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam ketaatan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan takwa dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, yang menunjuki kita kepada jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim, yaitu Nabi besar, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan tersebut, masuk awal Dzulhijjah, kita diperintahkan untuk banyak bertakbir. Di awal Dzulhijjah melakukan puasa sunnah. Di awal Dzulhijjah kita diperintahkan melakukan amal soleh. Lantas 9 Dzulhijjah hari Arafah kita diperintahkan melaksanakan puasa sunnah hari Arafah. Kemudian di tanggal 10-nya bagi yang berhaji maka mereka melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuannya untuk pergi ke tanah suci. Sedangkan bagi yang di tanah air diperintahkan bagi yang punya kelapangan rezeki untuk melaksanakan ibadah kurban. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah kurban itu jadi beban sunnah, hukumnya itu sunnah bagi orang Islam, kemudian punya kemampuan dan berada dalam keadaan balik. Dan hukumnya adalah sunnah, dan untuk satu keluarga hukumnya adalah sunnah kifayah. Artinya jika ada sebagian yang sudah menyisihkan hartanya dalam satu rumah untuk berkurban, maka sudah mencukupi yang lainnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan tentang ibadah kurban ini dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah sholat dan lakukanlah penyembelihan. Wanhar itu penyembelihan pada hewan seperti unta yang memiliki leher yang panjang. Sedangkan untuk hewan yang memiliki leher yang pendek seperti kambing, seperti sapi, seperti domba, maka istilahnya itu adalah dzabah. Namun maksud ayat ini adalah lakukanlah sholat Idul Adha, dan setelah itu lakukanlah kurban, laksanakanlah kurban. Tentu saja yang tadi kami sebutkan syarat-syaratnya adalah
di mana dia memiliki kemampuan. Maka yang punya kemampuan maka hendaklah melaksanakan kurban, mengikuti ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita keluarkan harta kita untuk berkurban, kita sisihkan harta kita untuk berkurban, maka harta yang dikeluarkan itu tentu saja itu bernilai pahala. Keutamaan dari kurban, kata Imam Malik, itu lebih utama daripada memerdekakan satu orang budak. Kemudian kata ulama yang lainnya lagi, di antaranya Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya berkurban itu keutamaannya lebih utama daripada sedekah dengan nilai yang semisal. Misalnya ada tuntutan untuk sedekah 3 juta rupiah, harga satu kambing juga 3 juta rupiah. Di waktu yang sama, waktu Idul Adha diperintahkan untuk kurban, kalau kita keluarkan untuk kurban maka pahalanya lebih besar daripada 3 juta yang sama yang dikeluarkan untuk selain kurban. Ini kesimpulan dari Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang keutamaan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara umum berarti kita mengeluarkan harta. Dan setiap orang yang menyisihkan hartanya untuk kurban, dalam surat Al-Hadid ayat ke-7 Allah berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, keluarkanlah harta milik kalian yang telah Allah itu jadikan kalian itu menguasainya. Artinya kalian punya harta tersebut. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian, yang beriman juga kalau nantinya dengan mengeluarkan harta tersebut Allah akan beri ganti, dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah tadi, maka mereka akan memperoleh pahala yang besar. Ada satu kisah tentang orang yang bersedekah di jalan Allah, yaitu ada seorang sahabat yang bernama Abu Dahda. Abdullah bin Mas'ud itu menceritakan tentang firman Allah surat Al-Hadid ayat 11. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan orang tersebut akan memperoleh pahala yang banyak. Abu Dahda Al-Ansari ini mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kita? Karena tadi kan siapa memberi pinjaman kepada Allah, ya maka akan diganti. Apakah Allah itu menginginkan pinjaman dari kita? Kok sampai ayat tersebut itu menyebutkan pinjaman? Maka Rasulullah SAW itu menjawab, betul. Kemudian Abu Dahda berkata lagi, tunjukkanlah tanganmu. Nah, namun di sini catatan, pinjaman di sini bukan maksudnya kita meminjamkan layaknya meminjamkan uang seperti berutang, bukan. Kemudian Abu Dahda katakan, terus tunjukkan tanganmu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun menyodorkan tangannya. Abu Dahda mengatakan ketika itu, aku telah memberi pinjaman pada Robku. Ini nanti akan dapat ganti. Aku telah memberi pinjaman pada Robku kebunku ini, dan kebun tersebut saat itu memiliki 600 pohon kurma. 600 pohon kurma dia sedekahkan di jalan Allah. Itu namanya memberikan pinjaman, dan nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ummu Dahda, istri Abu Dahda tadi, bersama keluarganya ketika itu berada di kebun tersebut. Lalu Abu Dahda datang dan berkata, wahai Ummu Dahda. Istrinya jawab, iya. Abu Dahda mengatakan, keluar kamu dari sini. Keluar dari kebun ini, yang tadi ada 600 pohon kurma tersebut. Aku baru saja memberi pinjaman kebun ini pada Robku. Artinya dia sedekahkan di jalan Allah. Dalam riwayat lain, Ummu Dahda mengatakan, engkau telah beruntung. Dia menjawab, engkau telah beruntung dengan penjualanmu, wahai Abu Dahda. Ummu Dahda pun pergi dari kebun tadi karena sudah disedekahkan. Begitu pula anak-anaknya keluar dari situ.
Kemudian Rasulullah SAW pun terkagum dengan Abu Dahda. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, begitu banyak tandan, anggur dan harum-haruman untuk Abu Dahda yang sudah disediakan di surga kelak. Dalam lafaz lain disebutkan, begitu banyak pohon kurma untuk Abu Dahda di surga. Akar dari tanaman tersebut adalah mutiara dan yakut, sejenis batu mulia. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat, sangat yakinnya Abu Dahda. Dia pinjamkan, istilahnya pinjam di sini. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Ini dia pinjamkan dengan qardun hasana. Dia keluarkan 600. Ini bukan sak pohon jati, bukan. 600. Kalau kita sini punya harta pohon jati, ini berarti 600 pohon jati. Kalau ini 600 pohon kurma. Langsung dengar ayat tadi, maka langsung dia keluarkan harta tersebut di jalan Allah. Maka dia begitu yakin orang-orang seperti ini dan orang-orang yang rajin sedekah itu pasti begitu yakin dengan surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan harta apa saja yang kalian nafkahkan, kalian keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Dan Allah lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyebutkan tentang malaikat yang mendoakan orang yang rajin bersedekah di pagi hari dan orang yang pelit di pagi harinya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, "Mamin yaumin yusbihul ibad fi illa malakan." Kalau pagi-pagi itu ada dua malaikat yanzilan, ya, yang nanti akan turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari mereka berdua itu akan mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada yang rajin sedekah. Konteks ini juga dibahas oleh Imam Nawawi, yang rajin keluarkan nafkah. Kemudian malaikat yang lain itu mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan. Pada siapa? Pada orang yang pelit untuk mengeluarkan hartanya. Dalam perkataan yang lain lagi, Nabi SAW beri motivasi, anfik Bilal, wai Bilal, infaklah, keluarkanlah hartamu. Wala taksya min dzil arsy iklalan. Janganlah takut hartamu itu berkurang, karena ada Allah yang menguasai arsy. Juga Nabi SAW itu mengatakan, mana qasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Kalau kurban itu termasuk sedekah, kita keluarkan harta kita untuk kurban, tidak mengurangi harta kita. Nantinya itu akan berbuah berkah, atau nantinya Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Juga kita lihat lagi satu ayat, Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'a habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang keluarkan hartanya di jalan Allah itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ada satu benih, tumbuhkan 7. Pada tiap-tiap bulir tadi ada 100 biji. 7 pitu ping 100 tadi, ya. Maka jadi 700. Ya. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki seperti itu. Satu dikeluarkan, dilipat gandakan jadi 700. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Artinya yang dikeluarkan itu akan dapat pahala yang besar. Sama seperti kita juga berkurban dengan 1 kambing atau dengan 1/7 sapi. Ingat, akan senantiasa Allah beri ganti, dan harus yakin itu, dan itulah yang nantinya membuat harta kita menjadi berkah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayo, bagi yang punya kelapangan rezeki, berbagi dengan yang lain, tidak tumpuk-tumpuk harta terus, tidak kejar-kejar dunia terus. Dunia itu berhenti. Suatu saat berhenti, mandek.
Yang punya harta, ayo sedekahkan ini di jalan Allah. Allah akan ganti satu kurban tadi. Kurban tadi minimal 3 yuta, jenengan sudah bisa berbagi dengan yang lain. Itu setahun sekali. Dibandingkan jenengan bolak-balik mikir rumah, mikir mobil, mikir tanah, mikir kendaraan, mikir baju, mikir rumah, mikir lain-lainnya. Setahun sekali ini ya kita berusaha untuk berkurban dan mudah-mudahan Allah ganti dengan harta yang lebih berkah. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qarib mujibu da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.